Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa wala hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amma ba'd. Para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, Ibu Amin sekeluarga sehat semuanya serta seluruh pegawai Darut Taqwa dan seluruh jamaah Masjid Darut Taqwa. Insyaallah sehat barokah semuanya serta para pemirsa dimanapun berada. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat sekeluarga, kabul hajat-hajat kita. Insyaallah tentram rumah tangga kita, baik-baik putra putri kita dan anak didik kita, kabul hajat-hajat kita. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Bismillah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salawat ma'assalam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian tafsir surah Yusuf ayat 35. Yang kemarin 34 ya, terkait dengan tes drivernya Zulaikha terhadap mak-mak ya, mak-mak genitnya Mesir ya, untuk ngetes bagaimana ketertarikan mereka terhadap ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam ya. Dan akhirnya bagaimanapun juga namanya juga rakyat kecil ya, dianggap sebagai seorang khotim, seorang asisten, maka bagaimanapun juga di ayat 35 ini summa badalahum min ba'di ma ra'ul ayat la yasjununnahu hatta hin. Summa bada monggo nuli jelas muncul ya ide-ide ya, pikiran-pikiran lahum pada mereka yang memiliki kuasa, memiliki otoritas di kementerian itu ya, terutama Zulaikha dan orang-orang yang terhormat di sana ya, terhadap Nabi Yusuf ini ya, karena mereka harus jaga image, jaga citra sebagai seorang tokoh masyarakat, sehingga walaupun benar, nah ini loh ya catatan kita ini, kadang-kadang manusia itu walaupun salah tapi karena merasa punya kuasa kadang-kadang semena-mena, padahal tidak boleh seperti ini ya. Nanti akan kalau dibolak-balikkan fakta realita nanti justru akan merugikan diri sendiri. Ini summa badalahum min ba'di ma ra'awul ayat. Jadi setelah mereka tahu tentang bukti-bukti kebenaran Yusuf, bahwa Yusuf ini bukan manusia sembarangan, di sisi lain mereka kagum terhadap keistimewaan Yusuf, tapi di sisi yang lain mereka takut akan kehilangan pengaruh. Nah, ini sama dengan Fir'aun ketika takut kehilangan pengaruh gara-gara mimpi nanti akan ada laki-laki yang merebut mahkota, lalu kemudian setiap bayi yang lahir laki-laki dibunuh. Seperti itu untuk menyingkirkan mereka agar tidak bisa menyaingi mereka ya, menyaingi para orang-orang yang punya jabatan dan kuasa itu. Dan termasuk Nabi Yusuf ini, maka kemudian layas julunnahu hatta hin, maka sungguh mereka ingin kemudian memenjarakan Nabi Yusuf ya, hatta hin ya, sampai beberapa waktu tertentu. Jadi sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Ini negara penjara ini bahaya ini Nabi Yusuf ini, ngentai-ngentai ya, kok ganteng kayak Pak Khozin gini ya, Masya Allah ini udah katut kabeh
Para katut piye ditarik tampar. Ya jangan sekalian ya, la yasyurunnahu hatta hin. Sungguh mereka ingin memenjarakan Nabi Yusuf sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Lalu ringkas cerita, wa dakhala ma'u sijna fatayan. Masuklah Nabi Yusuf dalam penjara itu. Ternyata bersama Nabi Yusuf juga ada yang dimasukkan penjara, yaitu dua orang pemuda fatayan, ya, dua orang pemuda yang ternyata mereka ini khadimal apa itu maliki. Dua orang ini ternyata sebagai pelayan kerajaan. Mungkin karena kesalahan, ya, mungkin terkena KPK atau gimana gitu ya. Ada penggeledahan di rumahnya. Sampai itu ya, yang Mataliti apa siapa itulah ya. Mudah-mudahan tidak menggeledah rumahnya Pak Kiai. Ya, ada apanya ya? Saya ingin semua penggeledahan ya Pak ya. Masya Allah. Qala ahaduhuma inni arani aksiru khamra. Dua orang pemuda ini yang dipenjara di dalam penjara sama Yusuf ini tiba-tiba curhat sama Yusuf. Inni arani aksiru khamra. Salah satu di antara keduanya ini bercerita tentang mimpinya, bahwa dalam mimpi itu saya memeras anggur untuk dijadikan arak, untuk dijadikan minuman keras. Qala ahaduhuma, ya, ini arani aksiru khamra. Wa qala al-akharu, sedangkan pemuda yang satunya lagi, ini arani ahmilu fawqa ra'si khubza. Saya itu dalam mimpi nyunggi. Apa nyunggi itu bahasa Jawa ya? Bahasa Indonesia apa nyunggi? Ya nyunggi ya. Nyunggi atau di atas kepala saya itu ada sepotong roti. Sepotong roti yang ada di atas kepala saya itu tiba-tiba tak kulut tayru minhu, disambar oleh burung, dimakan burung jamaah sekalian. Ya, yang dimakan burung minhu dari sebagian roti itu. Nah, dua orang ini kemudian minta tolong kepada Yusuf. Nabi takwili, tolong sob Yusuf, barangkali kamu bisa mentakwilkan mimpi, tolong tafsir mimpi ini apa. Ini seandainya sekarang kan Nabi Yusuf enak ya, jangan mimpi dicokot ulon, mimpi numpak jaran, ini cara togel ditomboki 35 ya. Jadi ini Nabi takwili, inna naraka minal muhsinin. Kami melihatmu itu termasuk orang yang baik. Kamu itu orang baik Yusuf. Kamu itu orang yang berbudi, orang yang pinter, orang yang soleh. Tolong sampean takwilkan mimpi saya, mimpi kami. Qala la ya'tikuma ta'amun tusaqali illa nabba'tukuma bi ta'wili qabla ayyatiyakuma. Gampangane ngeten. Wong umpama sadurunge kamu ngomong itu, kamu diberi rizki, kamu diberi makan, kamu disuguhi di penjara. Ini sebenarnya saya tuh tahu, mentakwilkan sebelumnya itu tahu. Atas mujizat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzalikuma mimma 'allamani Rabbi, karena saya sudah diajari sama Tuhanku. Allah sudah mengajari takwil mimpi kepada saya, sehingga apapun yang akan terjadi pada dirimu, sebetulnya saya itu tahu. Itu Nabi Yusuf. Keistimewaannya, tapi bukan peramal, ya, bukan peramal. Jangan dikait-kaitkan dengan peramal lalu jangan datang ke mbah dukun. Jangan percaya sama peramal. 40 ibadah jangan hilang. Itulah epe-epe. Oh, kau sini kiko, nek wis bar cerai karo iki terus nek Luna Maya, gak oleh. Dibae bos untuk Siti Markona. Itu tidak boleh seperti itu. Kita percaya, hilang amal ibadah kita. Ini jangan sekalian, ya. Inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati kafirun. Cuman sayangnya saya ini ya meninggalkan ya kaum yang tidak beriman. Jadi harusnya saya ini tidak di penjara, saya ini ada di tengah-tengah umat yang berdakwah kepada masyarakat sehingga kita bisa berdakwah untuk meluruskan akidah mereka. Karena mereka tidak beriman kepada Allah, mereka kafir, mereka ingkar, bahkan kafir sekaligus terhadap hari akhirat.
Lah maunya itu berada di tengah-tengah masyarakat, ternyata ada di penjara bersama kalian. Ya, wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub, dan kami juga mengikuti agamanya kakek moyang saya, yaitu Ibrahim, Ishak, Yakub. Seperti itu jamaah sekalian. Maka nalana an nusyrika billahi min syai', di mana kami tidak pernah berbuat syirik, tidak pernah menyekutukan Allah. Itu ajaran mereka. Jadi para nabi terdahulu itu ajarannya itu. Makanya la ilaha illallah Adam Rasulullah, la ilaha illallah Yusuf Rasul. Semuanya mengajarkan tentang tauhid. Tauhidnya sama, ya, tidak ada yang berbeda. Hanya cara ibadahnya saja yang mungkin tidak sama. Itu jamaah. Dari kami fadlillahi alaina, inilah bagian dari karunia Allah kepada kami. Kakek moyang kami, keluarga kami beriman kepada Allah, wa alan nasi, dan juga seluruh orang yang mengikuti ajaranku, kata Yusuf. Jadi Yusuf ini sudah ada sebetulnya insting untuk menjadi seorang dai, seorang nabi, seorang rasul. Ya, cuman walakin aksarun nasi la yashkurun. Tapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Mau dikai wong apik malah dibuang-buang. Mulai dari lingkungan keluarganya gitu. Bayangkan orang tawadhu, akhlaknya bagus, ibadahnya sholih, loh kok malah diiri sama saudaranya sehingga dibuang di dalam sumur. Ketika masuk di kerajaan sang menteri itu juga dibuang lagi di penjara. Ya, itu namanya orang yang tidak bersyukur. Sama Bapak Ibu kula jenengan misalnya di Darut Taqwa ini ada orang soleh, ada orang pinter, katakanlah Ustaz Musyafa misalnya ya. Kemudian kita sia-siakan, kita tidak ambil ilmunya, eman-eman kita nggak bersyukur. Ya, di sini ada orang yang aktif sholat berjamaah, ya, Pak Ahya, pun nggak dimanfaatkan jadi imam tetap, itu eman-eman. Ahya mari jadi imam tetap ini harus. Ya, di sini ada Pak Yanto yang istiqomah dari dulu, ini senior kita, ini harus dimanfaatkan ini. Manfaatkan apa? Ambil ini seni teladannya. Itu sebagai tanda kita bersyukur, ya mas sekalian. Ya, ada Bu Nazifah, bayangkan sudah sepuh seperti itu. Ya, kita kadang-kadang masih muda gini. Ya, kalau ke masjid aja malas-malasan. Gowes kemana-mana. Ya, moga besok yang mau gowes untuk Palestina ya. Harusnya pagi ini diundur besok. Mungkin panjenengan yang mau ikut mulai dari Al-Falah sampai mana lupa saya. Nggak jauh-jauh ya. Itu nanti ada penggalangan dana untuk Palestina karena Palestina ini masih dalam keadaan butuh uluran-uluran kita. Ini jamaah sekalian ya. Masya Allah. Itu sampai kemudian ya sahibai sijni arbabun mutafarriquna khairun. Wahai orang-orang yang ada di penjara. Jadi Nabi Yusuf akhirnya berdakwah di dalam penjara itu. Dakwah di dalam penjara agar semua yang di penjara itu, di tahanan itu untuk beriman kepada Allah. Jangan sampai kalian punya Tuhan-Tuhan yang terpisah-pisah, yang begitu banyak, animisme, ya, bagi ateisme dan sebagainya. Apakah itu yang kalian percaya sehingga lebih baik, atau Allah yang Maha Esa dan Maha Perkasa? Jadi itu tantangan buat Nabi Yusuf untuk mendakwakan mereka agar mereka mengesahkan Allah. Mata buduna min dunihi, ya, jangan sampai kalian menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala illa asma'an samaitumuha antum wa aba'ukum. Jadi kalau panjenengan tidak menyembah Allah lalu menyembah nama-nama Tuhan-Tuhan selain Allah seperti nenek moyang kalian, ya, yang menyembah kepada selain Allah, ya, ma anzalallahu biha min sultan. Ya, Allah sama sekali tidak akan pernah menurunkan yang namanya apa itu penjelasan-penjelasan rahmat karunia apapun kepada kalian kalau kalian mengkufuri, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Inil hukmu illa lillah. Sungguh bahwa hukum ini semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Semua hukum ini milik Allah Subhanahu wa taala. Halal haramnya adalah aturan Allah Subhanahu wa taala. Amar alla ta'budu illa iya, bahwa Allah kemudian menegaskan, memerintahkan agar kita hanya menyembah kepada Allah. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang jejak, agama yang teguh, agama yang lurus. Walakin aksaran nasi la ya'lamun, akan tetapi banyak manusia yang tidak tahu. Ini di akhir ayat 40 ini
mengajak kita agar kita tahu, jangan seperti orang-orang umumnya yang tidak tahu bahwa kita ini harus mengisahkan Allah, beribadah hanya kepada Allah. Dalam konteks surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seperti itu jamaah sekalian, mudah-mudahan kita semuanya dari cerita ini, ya ini belum menafsirkan mimpinya dua pemuda tadi. Ya. Nah, bagaimana penafsiran? Ada yang satu mimpi memeras anggur dijadikan minuman keras, yang satunya nyunggi roti ini dicolong manuk. Nah, ini bagaimana? Kita ikuti serial yang akan datang. Mudah-mudahan melanjutkan panjang umur, sehat sekeluarga, sama-sama istiqomah di Darut Taqwa, ya, dan juga mengikuti kajian tafsir bersama sekaligus berdoa di hari Jumat yang barokah, sekaligus mendoakan orang-orang yang peduli dakwah kita, ya. Ada yang nyumbang Jumat barokah, ada juga yang peduli dakwah, Pak Kosim, Mbak Mia, Mima, ya, dan semua yang tidak bisa kami sebutkan. Ya, Masya Allah, mudah-mudahan dikabulkan hajat-hajatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an, washfa'na bil Qur'an, wahdina bil Qur'an. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran, syafaati kami dengan Al-Quran, mudahkan kami memahami Al-Quran, mudahkan kami mengamalkan Al-Quran. Ya Allah, jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kami, sehingga dengan Al-Quran Engkau berkenan mengampuni dosa-dosa kami, mengabulkan hajat-hajat kami, dan mudahkan segala kesulitan kami, lapangkan rezeki kami, rezeki yang halal barokah, yang bisa digunakan untuk ibadah istiqomah, berzakat, infak, sedekah, berziarah ke Makkah, Madinah. Ya Allah, dan berikan kelancaran, kemudahan, kesehatan teman-teman kami yang sedang menunaikan umrah ke Tanah Suci, dan mudah-mudahan kita yang belum ke Tanah Suci dikehendaki Allah, dipanggil Allah untuk umrah maupun haji, bisa berziarah ke makam Rasulullah, bisa salat berjamaah di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, dan senantiasa diberkahi akhirat dan dunia ini, agar kita senantiasa menjadi golongan umat dari Nabi. Ya Allah, barakah fid din wa dunya wal akhirah. Wabil khusus ya Allah yang sedekah subuh, ya Allah, Pak Qasim sekeluarga, Mas sekeluarga, Mbak Mia sekeluarga, Bu Amin sekeluarga, keluarga besar Darut Taqwa, ya Allah, dan seluruh yang hadir yang tidak bisa kami sebutkan, ya Allah, mudah-mudahan Panjenengan lindungi, ya Allah, barokah, ya Allah, senantiasa dalam ibadah kepadamu, mentauhidkan kepadamu, dan senantiasa diberikan kemudahan dengan keberkahan sesuai dengan amalan-amalan kami. Dan apabila ada kesalahan-kesalahan kami, ya Allah, terimalah taubat kami, ijabahi doa-doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.